Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku dimanapun antum berada. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, di antaranya kenikmatan syihah wal afiyah, sehingga kita semua bisa berjumpa dalam momen yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimain ala Rasulillah. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyul hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai preparation of Ramadan. Persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan agung, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang juga disebut sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu Syahrul Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari tahun ke tahun kita telah menyaksikan, kita telah mengikuti berbagai macam kegiatan aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan. Semuanya telah kita kerjakan, kita berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi berapa banyak di antara kita yang merasakan manfaat daripada ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini selain menjadi aktivitas ibadah, bulan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk terus menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita, sehingga dengan kekurangan itu kita bisa mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kita sempurnakan diri kita sempurnakan keilmuan kita, sehingga dengannya kita lebih siap menghadapi bulan Ramadan. Bukan hanya sebatas menjalankan ibadahnya, akan tetapi kita menjalankannya dengan penuh pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Para jamaah dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada banyak sekali riwayat yang menjelaskan, dan juga di Al-Quran sudah disampaikan, difirmankan oleh Allah betapa mulianya bulan Ramadan ini. Ada beberapa kutipan yang kami ambil dari berbagai redaksi, bahwa bulan Ramadan ini sengaja diciptakan oleh Allah karena bulan Ramadan ini memiliki banyak fadilah-fadilah. Yang pertama diantaranya adalah Allah menciptakan bulan Ramadan ini yang tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Karena kita menyadari bahwa mungkin di antara kita, atau mungkin kami pribadi, memiliki banyak kemaksiatan atau mungkin perbuatan-perbuatan dosa yang kita biarkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi banyak dosa itu. Sehingga dengan momentum bulan Ramadan ini, jika kita mampu memaksimalkan dengan baik, maka dosa-dosa yang terdahulu ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis
Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini imanan, karena dia percaya. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya. Imanan di sini bukan hanya sebatas diartikan dengan percaya, akan tetapi imanan yang kita maksud di sini juga adalah kita menjalankan puasa Ramadan ini karena landasan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman ini bisa diartikan bermakna cinta? Karena di dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 165 dijelaskan bahwa kriteria orang yang beriman kepada Allah yaitu alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban, begitu amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang dikatakan beriman bukan hanya sebatas percaya, akan tetapi orang yang beriman maka dia harus dilandasi dengan kecintaan kita kepada Allah, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah ini kita jalankan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Wahtisaban, dan kita mengharapkan ridho dari Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni ma taqaddama min dzambi, terhadap dosa-dosa yang telah lalu kita kerjakan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan kesempatan bulan Ramadan ini agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dari kita dewasa, dari kita akil balik sampai saat ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah yang pertama daripada bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan ini juga berfungsi memiliki fadilah, yaitu menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Ketika kita mungkin melaksanakan ibadah, seperti contoh misalkan kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, masih jauh dari kata sempurna. Terkadang kita banyak ngelamun di dalam sholat, kurang mengingat Allah di dalam sholat kita, sehingga yang demikian ini bisa kiranya kita sempurnakan di bulan Ramadan kali ini. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa hadis, bahwa amal ibadah kita yang kurang sebelumnya dapat kita sempurnakan dengan fadilah bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana hadis yang dijelaskan, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, bahwa satu kebaikan nanti akan dibalas 10 lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya, sehingga di Ramadan kali ini satu kebaikan bisa dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Di samping itu juga sebagai bukti bahwa di bulan Ramadan ini menjadi penyempurna amalia-amalia kita terdahulu atau sebelum Ramadan ini, yaitu ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Misalkan kita membaca surat Yasin, maka itu dianggap sebagai 20 pahala yang dicatat oleh para malaikat ya Allah. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya benar-benar kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk menutupi kekurangan kita, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan amal ibadah kita di bulan-bulan sebelumnya. Para jemaah dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari kedua fadilah ini sebenarnya perlu kita fahami mengapa kita harus mengoptimalkan kesempatan di bulan Ramadan ini. Karena dua hal ini sangat diperlukan dalam diri kita, karena mungkin dari waktu yang telah kita habiskan, dari sekian hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, waktu yang kita habiskan setidaknya memiliki 4 kemungkinan. Sehingga dengan 4 kemungkinan ini kita membutuhkan usaha yang bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini. Apa kemungkinan waktu yang kita habiskan selama ini? Yang pertama, mungkin dari waktu yang kita habiskan, ada waktu yang kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Pertama. Sehingga dengan kemaksiatan ini, waktu yang kita habiskan untuk maksiat kepada Allah ini perlu kiranya
kita hapuskan dosa-dosa kita dengan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kemungkinan waktu yang kita habiskan yaitu mungkin kita tidak maksiat, tapi mungkin juga kita tidak taat kepada Allah. Justru kita lebih banyak menyia-nyiakan waktu. Seperti contoh, ketika kita sibuk dengan rutinitas main game misalkan, itu tidak maksiat, juga tidak taat. Akan tetapi orang yang seperti ini, dia sama saja dengan menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama mungkin waktu yang kita habiskan untuk maksiat. Yang kedua, tidak maksiat dan tidak taat, tapi digunakan untuk kesia-siaan. Nah, yang sekarang yang ketiga, kemungkinan waktu yang kita habiskan yaitu mungkin kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan ini bercampur dengan keburukan. Contoh, ada orang yang beramal, tapi di dalam hatinya diiringi dengan perbuatan riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang lain. Maka yang seperti ini, amal kebaikannya bisa berkurang nilainya karena bercampur dengan keburukan tadi, yaitu riya. Ini yang harus kita hindari. Yang keempat, kemungkinan waktu yang kita habiskan adalah melakukan amal baik yang ikhlas. Sudah ikhlas, sudah tidak maksiat, kita melakukan ketaatan, kita berbuat amal baik, tapi jumlahnya hanya sedikit. Nah, yang seperti ini kemudian perlu kiranya untuk kita kembalikan tadi di awal, yaitu kita sempurnakan di bulan Ramadan ini dengan berusaha memaksimalkan momentum yang begitu mulia dan luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun serta saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah kedua hal tadi kami sampaikan tentang mengenai fadilah dari bulan Ramadan, kemudian yang ketiga, bulan Ramadan juga memiliki fadilah, yaitu menyempurnakan derajat ketakwaan kita di sisi Allah. Sebagaimana yang tidak asing di telinga kita yang telah disampaikan oleh banyak orang, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat yang barusan kita baca, di situ Allah berfirman kepada kita. Allah menyampaikan kepada kita bahwa diwajibkan atas kita semua untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Inilah esensi atau tujuan dari disyariatkannya bulan puasa di bulan Ramadan, yaitu agar kita semua bisa mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami, apa sebenarnya syariat, apa sebenarnya tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa. Inilah tujuannya, agar kita menjadi hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Biasanya seringkali kita mendengarkan ketika ibadah sholat Jumat, para khatib menyampaikan apa itu definisi takwa, apa arti takwa. Secara umum mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa takwa yaitu menjalankan kebaikan dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dua hal ini bukan perkara yang mudah. Ini adalah perkara yang sulitnya, Masya Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam melaksanakan ini, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ada hawa nafsu diri yang harus kita lawan. Ini yang tidak mudah untuk kita kerjakan. Oleh karena itu, lalu bagaimana cara kita agar kita bisa untuk melawan hawa nafsu kita, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dan kita bisa menjauhi larangan-larangannya.
perlu kita pahami bahwa untuk mengendalikan hawa nafsu ini perlu satu kunci, yaitu pembekalan cinta. Orang yang memiliki cinta, maka dia akan mudah untuk mengendalikan nafsu dirinya. Bagaimana bisa? Coba kita bayangkan. Di dalam cinta setidaknya ada dua unsur. Cinta itu bermakna memiliki kandungan, yaitu pemujaan dan pengorbanan. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia rela mengorbankan hawa nafsunya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu cinta kepada Allah, maka insyaallah nafsu yang membara di dalam diri kita, nafsu yang begitu meronta-ronta di dalam tubuh kita akan mudah kita kendalikan karena berlandaskan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Cinta ini kalau kita pahami, cinta selagi bermakna cinta, yang berat akan menjadi ringan. Ketika kita diberikan kewajiban oleh atasan misalkan, atau mungkin oleh orang tua, tapi karena landasannya cinta, maka kewajiban itu akan menjadi ringan. Oke. Kemudian dengan cinta inilah yang jauh akan menjadi dekat. Jadi semua itu kuncinya ada di dalam cinta. Selama kita menggenggam cinta kita kepada Allah, maka melawan hawa nafsu itu bukan perkara yang mudah. Dan ini bukan hanya sebatas teoritis, tapi perlu kita apresiasikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita benar-benar cinta kepada Allah, sehingga harapannya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, utamanya di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Setelah kita fahami bahwa orang yang bertakwa tadi, derajat orang yang berpuasa tujuannya nanti untuk mencapai derajat takwa, yang mana dilakukan dengan mengendalikan hawa nafsu, kuncinya yaitu dengan memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang nantinya bisa dikatakan mencapai derajat takwa, setidaknya dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang nantinya bisa mencapai dalam derajat takwa, hubungan dia dengan Allah, maka dia akan cinta kepada Allah. Jadi kalau orang sudah mencapai derajat takwa, maka indikasinya orang itu akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang pecinta, maka dia akan melaksanakan perintahnya melebihi yang diperintahkan. Jadi misalkan Allah memerintahkan diwajibkan kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena saking cintanya kita kepada Allah, sehingga wujud cinta ini kemudian kita aplikasikan dengan lebih. Yang diperintahkan 5 waktu, tapi kita mengerjakan yang lebih. Artinya kita mengerjakan sholat-sholat yang sunnah. Atau mungkin Allah memerintahkan perintah yang wajib lainnya. Karena saking cintanya kita kepada Allah, kemudian kita sempurnakan dengan amal-amalan sunnah. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami bahwa amaliyah sunnah yang kita kerjakan sebenarnya itu adalah merupakan luapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Rasul yang maksum, terbebas dari dosa. Tapi Nabi Muhammad ini selalu berusaha mengerjakan sholat. Bahkan sholat malam pun juga dikerjakan. Ditanya akhirnya sama sahabat dan juga sama keluarganya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sholat sampai sedemikian rupa, sampai kakimu bengkak wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tidakkah kita ingin menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Inilah wujud cinta yang sempurna dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, ketika orang bisa mencapai derajat ketakwaan, hubungan kita dengan Allah akan ditandai dengan kecintaan kita yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan sholat 5 waktu, kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Ada sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat serta amaliyah sunnah yang lainnya sebagai penyempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi orang yang bertakwa, hubungan dia dengan sesama akan dicerminkan dengan cintanya dia mencintai antar sesama.
akan tumbuh di dalam jiwanya cinta terhadap sesama umat manusia. Apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana bentuk orang yang cinta terhadap manusia? Setidaknya dia memiliki 3 perilaku. Orang yang cinta kepada sesama manusia setidaknya di dalam hari-harinya akan digambarkan dengan 3 ciri-ciri ini. Yang pertama, orang yang cinta terhadap sesama manusia, ketika ada orang yang berbuat baik kepada dirinya, maka dia akan membalas kebaikan yang setimpal dengan apa yang dia dapatkan. Contoh misalkan, ada orang yang memberikan saya sebungkus nasi. Saking baiknya dia, saya pun membalasnya dengan sebungkus nasi. Itu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Ciri-ciri orang yang kedua, membalas kebaikan lebih dari yang dia dapatkan. Contoh misalkan, ada orang yang bersedekah, memberikan saya misalkan 2 botol air minum. Lalu kemudian saya membalasnya dengan memberikan 5 botol air minum. Itu artinya membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Itu ciri-ciri orang yang cinta kepada sesama yang kedua. Dan puncak dari orang yang cinta terhadap sesama, yaitu dia mampu berusaha mengupayakan dirinya membalas keburukan yang diberikan orang lain kepada dirinya, dibalasnya dengan kebaikan. Contoh, ada orang yang tidak suka sama diri kita dicaci maki, kita dihina oleh orang lain. Tapi kemudian karena kita memandangnya dengan ainul hubbah, dengan pandangan cinta, ainul rahmah, pandangan kasih sayang, sehingga kita mampu membalas keburukannya dengan kebaikan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hubungan yang pertama inilah hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan mencintai Allah, nantinya akan menjadi simbol takwa kita secara zahir, yaitu dirupakan dengan berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah dengan landasan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua tadi, hubungan kita dengan sesama, menumbuhkan kecintaan kepada sesama. Yang demikian inilah nantinya akan membuahkan bagi kita, yaitu takwa secara batin. Ketakwaan secara batin kita digambarkan dengan kecintaan kita kepada sesama umat manusia. Adapun yang ketiga, indikator orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu hubungan kita dengan agama dan kehidupan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Maka kita selalu berusaha memiliki tanggung jawab untuk mengajak saudara-saudara kita, untuk mengajak keluarga-keluarga kita senantiasa berbuat kebaikan dan kebaikan. Amar ma'ruf wa nahi munkar. Mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat kemungkaran. Inilah sebenarnya tanggung jawab kita dalam kehidupan agar semuanya diselamatkan oleh Allah dari azab siksa api neraka. Ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah kita memahami bahwa esensi dari puasa yaitu takwa, kemudian kita memahami indikator orang-orang yang bertakwa seperti apa. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita menempuh perjalanan ini agar kita mampu mencapai derajat ketakwaan ini? Setidaknya ada 3 amaliyah yang nantinya juga akan disempurnakan menjadi amaliyah yang harus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, agar kita mampu menempuh derajat ini, yang pertama kita membutuhkan yang namanya taubat. Kenapa dengan taubat? Karena Ramadan itu merupakan syahrul qurb, bulan mendekatkan diri ilallah kepada Allah. Jadi Ramadan ini sebenarnya menjadi event bagaimana kita ini mampu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau guru kami memberikan penjelasan, digambarkan seperti 2 buah magnet. Magnet ini tidak akan menyatu dengan magnet yang satunya jika diantaranya ada kotoran yang memisahkannya. Ketika ada kotoran yang menjadi pemisah antara keduanya, maka kedua magnet ini tidak akan menyatu. Begitu juga dengan diri kita. Ketika diri kita penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lupa untuk memohonkan ampun kepada Allah, maka sebenarnya kita tidak akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, fungsi dari taubat sendiri, taubat di dalam
eh, masalah takwa, kedudukan taubat bagi derajat takwa diibaratkan seperti kedudukan wudhu bagi sholat. Tidak sah sholatnya orang yang tanpa wudhu. Begitu juga dengan takwa, tidak akan mencapai, tidak akan meraih derajat takwa orang yang tidak mendahuluinya dengan taubat. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk mencapai derajat ketakwaan ini perlu kiranya kita awali dengan ungkapan taubat, permohonan maaf diri kita yang sedalam-dalamnya, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di dalam taubat ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki penyesalan. Apa yang telah kita kerjakan harus ada penyesalan. Andai tidak ada penyesalan, maka percuma taubat yang kita ungkapkan. Yang kedua, di dalam taubat ini setidaknya harus ada keinginan atau upaya untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa. Ketika nanti itu datang lagi menguji keimanan kita, kita harus berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, jangan sampai terulang kembali. Dan yang ketiga, syarat taubat yang akan diterima oleh Allah yaitu dia berjanji tidak akan mengulangi lagi apabila nanti besok, tahun depan, atau mungkin kapan saja waktunya tiba-tiba kita mendapatkan ujian kemaksiatan tadi, godaan setan seperti tadi, kita berusaha berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itulah beberapa syarat taubat yang nantinya akan diterima oleh Allah, dan kita akan dikategorikan sebagai orang yang melakukan taubatan nasuha. Ini tidak boleh tidak, artinya harus, bahkan wajib kita mendahului ketakwaan ini dengan taubat. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menempuh perjalanan takwa ini, untuk menempuh derajat takwa ini, yaitu dengan mujahadah, berusaha mengontrol hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Setidaknya terdiri dari 4 unsur, 4 bagian. Apa mujahadah yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu mengurangi makan. Di bulan Ramadan ini sudah seharusnya kita itu mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita dengan mengurangi makan. Bukan berarti di bulan Ramadan ini semakin menambah jatah atau porsi kita untuk makan. Maka sudah seharusnya di bulan Ramadan ini kita kurangi jatah makan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita niatkan untuk mengontrol hawa nafsu kita. Yang kedua, mujahadah yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengurangi tidur. Mengurangi tidur ini perlu untuk kita lakukan sebagai upaya mengontrol hawa nafsu. Jadi orang yang berpuasa jangan sampai semakin menambah waktu tidurnya. Meskipun di dalam salah satu riwayat orang yang tidur ketika puasa dicatat sebagai amal ibadah, tapi ini bukan termasuk amal mujahadah. Orang yang bermujahadah di bulan Ramadan akan senantiasa mengurangi jatah tidurnya dalam rangka untuk mengendalikan hawa nafsunya. Adapun yang ketiga, mujahadah yaitu dengan mengurangi bicara. Jadi kalau orang puasa harus dikurangin bicaranya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ungkapkan, yaitu dengan memperbanyak zikir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dengan kalimat-kalimat thayyibah yang harapannya dengan ungkapan seperti ini bisa semakin meretas hawa nafsu yang ada di dalam diri kita semua. Yang terakhir yaitu mujahadah yang harus kita lakukan, yaitu mujahadah dengan mengurangi pergaulan dunia. Ini yang harus kita kurangin. Sehingga dengan demikian, keempat hal inilah jika kita tidak melakukan, maka keempat hal ini akan menjadi sumber tumbuhnya hawa nafsu kita yang terus semakin hari semakin membara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya di bulan Ramadan ini kita bukan hanya mengendalikan lapar dan dahaga kita, tetapi kita lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu dengan mengendalikan mujahadah keempat hal tadi. Nah, yang seperti ini, mujahadah seperti ini dapat kiranya kita lakukan lebih efektifnya, yaitu kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Ini yang banyak keliru. Ada orang yang iktikaf tapi dia bawa bekal, bawa makanan, bawa minuman. Mau iktikaf mengurangi makan kok bawa makan, ini bagaimana? Nah, ini bukan berarti keliru, bukan. Akan tetapi mujahadahnya kurang sempurna. Karena orang mujahadah harus mengurangi keempat hal tadi, bukan malah semakin menambah. Nah, inilah ketika kita nanti iktikaf di masjid, mengisi hari-hari Ramadan kita dengan iktikaf, maka kurangilah keempat hal tadi.
Itulah beberapa perjalanan yang harus kita tempuh. Yang pertama taubah, yang kedua mujahadah, keempat hal tadi, dan yang ketiga adalah memperbanyak membaca zikir. Lalu apa bacaan zikir yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini? Yaitu dengan memperbanyak membaca qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena bulan ini barang siapa membaca satu huruf, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini harus kita maksimalkan agar kekurangan kita di masa lalu bisa lebih sempurna dengan memaksimalkan momentum bulan Ramadan ini. Sehingga kami sampaikan kembali, utamanya untuk kami sendiri, zikir yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ayyuhal hadirun, serta saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari ketiga hal perjalanan ini, ketika kita sudah menempuhnya atau ketika kita sedang menempuhnya, tak jarang kita akan mengalami suatu ketika mungkin kita mengalami pergeseran niat. Niat kita yang mulanya karena Allah, tiba-tiba ada godaan, ada ujian yang dapat merubah hati kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar niatan kita tidak berubah? Yaitu kita membutuhkan amaliyah yang berikutnya. Kita membutuhkan yang namanya keikhlasan. Kita harus ikhlas di dalam menjalankan amaliyah mujahadah ini, sehingga harapannya niat yang dari awal kita tata muaranya akan sampai kepada Allah, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang terakhir, karena mungkin di dalam melaksanakan beberapa amaliyah tadi, terkadang kita juga mungkin terkena ujian kemalasan, ujian rasa bosan, dan yang lain sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berupaya untuk senantiasa menanamkan diri di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, untuk beristiqomah menjalankan ini, sehingga tidak ada kata bosan, karena kita sudah bertekad untuk istiqomah menjalankan amaliyah ini. Ayyuhal hadirun, serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah kiranya yang dapat kami sampaikan dari awal hingga akhir. Yang kami sampaikan tidak berkaitan dengan hukum syariat, karena kami yakini banyak sekali literatur yang sudah menjelaskan bagaimana syarat sah puasa, bagaimana syarat wajib puasa, bahkan perkara yang membatalkan kesunahan, semuanya sudah dijabarkan dengan sangat detail di situ. Dan pada kesempatan kali ini kami hanya menyampaikan rahasia-rahasia dan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga dengan apa yang kami sampaikan tadi bisa kita amalkan bersama, bisa kita apresiasikan bersama, dengan harapannya apa yang kita amalkan tadi ini bisa mengantarkan diri kita semua mencapai derajat ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebagai penutup dari kami, apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan atau mungkin ada redaksi yang keliru dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang kami sampaikan ini bukan berasal dari ijtihad kami. Kami hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh dari literatur Arab. Kemudian kami satukan di dalam pembahasan kali ini untuk memudahkan pemahaman kita semua, sehingga di bulan Ramadan ini kita lebih siap untuk menghadapi, menyambut, dan mempersiapkan jiwa dan diri kita menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga, untuk saudara, utamanya untuk kami pribadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kami. Sekian, terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.